Kembali lagi di Berita Akhir Pekan dan kita sudah bersama dengan tamu pertama dari Berita Akhir Pekan 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Wah iya ini ternyata 2 tahun yang lalu Pak. Itu kira-kira apa maksudnya? Waktu itu berarti pertemuan awal yang dulunya gue sempet di sini 2 tahun lalu. Iya, ente dulu kan tamu pertama kan. Iya. Ini di hari itu seluruh karyawan nih datang tuh sampai full duduk-duduk di sini kan. Oh iya benar. Iya kan. Sekarang mana orang-orang itu? Wah iya Pak ya, udah nggak respect lagi Pak sama kita Pak. Sisa 4 orang, 2 juga tim produksi. Kita maksudnya ini juga masuk ke sini juga formalitas ya Pak. Formalitas. Iya. Cuman sosok menghargai yang datang sebagai gestarnya di sini Pak. Maksudnya kayak berarti kan yang nonton cuma 2 kan. Misalnya yang syuting 2, yang nonton 2 gitu. In frame juga masih muat gitu mas gua sebenarnya kan. Iya, duduknya sini sekalian. masih luas tuh. Iya. Cuma kan sampai gua gini tuh, ya kan ya, rapet dikit ya kan rapet ya. dikit. Sapnya udah benar rapet Pak kalau di sini bisa dibilang. Tapi ente kan waktu itu tamu pertama Pak. Tamu pertama ya. Di Untuk BAP. lo yang di BAP dulunya kan sebelumnya sendiri terus Sendiri ya. terus. Oh iya, akhirnya menggandeng orang kan ya untuk diajakin interaksi kayak gini Pak modelnya. Nah, ente kenapa nih hari ini kok akhirnya kembali lagi ke BAP ini? Nah, ya kan menurut panggilan ya kan ya. Wah, akan ada biasanya kalau misalnya lu manggil awalan, berarti ada sesuatu nantinya yang baru di BAP. Oke. Tapi gua nggak mau bocorin iya. segala macam. Gokil nih udah ngerti teasing ya. Mungkin akan ada sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru entah apanya lah. Nanti yang nonton setia juga entar akan tahu jawabannya seperti itu. Iya. Nah, seperti itu sebenarnya gue perantara untuk mengantar kayak gitu Lu Pak. bridgingnya, lu sebagai bridging. Mengantar doang. Iya. Kayak macem apa aja ya? Oh kalau macem rumah gue kayunya. Lu kayunya. Karena sebelumnya kan biasanya dikasih benang nilon. Nah patokannya Pak, patokan awal gua. Ntar yang sebelumnya lagi patokan selanjutnya itu kayunya gua lagi. Karena akan ada tempat yang baru Pak. Apa? Iya, agak sepil-sepil dikit ya. Apa-apa deh, dikit deh. Iya. Nah tapi terakhir ente kesini kita ada obrolan sedikit tentang titik di mobil Honda Jazz itu kan. Oh iya Pak bener. Nah saya tuh abis syuting kita kayak beberapa kali suka ditek-tekin di IG kayak oh ini bang ini nih yang Dustin sempet colong dulu gitu kan. Sempet ya ke gue juga ada nge-tag tuh story. Ada juga tuh titik Honda Jazz gitu ya. Berapa lama waktu itu dapat DM itu? DM itu berapa lama? Sekitar 2 bulanan lah. Oh 2 bulanan 2 ya bulanan lah. Titik Honda Jazz karena itu. mereka relate kayak gitu berarti pernah merasakan dan pernah melakukan itu Pak. Iya dan fun fact memang semenjak Anda ngomong gitu iya. Saham Honda Jazz turun waktu itu kebetulan dia. Iya sampai mengusungkan diri Jazz J-nya udah nggak usah pakai titik semua. Nggak usah pakai titik pakai J biasa aja gitu iya. ya. Nah ini pertama nih tentang perkantoran lagi masih nyambung nih. Benar sekali Pak. Jadi ada wanita asal Cina Oke. Dia resign dari kantor gitu. Soalnya dia capek kan, kayak capek kenapa? Grup chat kantor saya ada 600 katanya gitu. Dibilang kayak gitu. Jadi 600 tuh grup semua. Iya. Nah ini salahnya Pak. Ini salahnya. Berarti si orang ini Tangying namanya Tangying. Tangying yang pertama dia ternyata nggak ada bokin. Gue ngerasa itu. Gak ada bokin. Dia cewek. Iya. Dia wajar kalau nggak ada bokin. Bokin itu kan bokap mirip Okin. Maksud gue, jadi perihal dia cewek, berarti aturan punya pacar cowok dong. Betul. Seenggaknya dia kalau punya pacar, seenggaknya dia ada di bagian atas walaupun isinya grup semua di 600 itu. Taruh 600 grup ya. Ada grup yang udah gak kepake tapi dia belum delete. Iya. Oh kalau punya pacar pasti chatnya tuh di pin sama dia jadi di atas maksudnya gitu ya. Memang ada peraturan seperti itu. Oh ada peraturan seperti itu. Termasuk Tapi nggak apa-apa kan itu kan supaya kita nggak lupa balas gitu-gitu ya. Emang harus diiniin. Berarti prediksi Anda bahwa kayak Tangying nih kemungkinan nggak punya pasangan. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua, nah ini Pak, pemecah belah dari rumah tangga. Oke, grup WhatsApp kantor. Grup WhatsApp kantor. Buktinya kalau kayak gitu dia bilang urutan atas grup semua. Orang tuanya nggak pernah ngechat sekalipun. Oh iya, kalah sama 600 grup ini. Iya, saya nggak peduli sama anak saya. Gitu. Oh gitu. Sampai orang tuanya ngerasa kayak gitu juga. Iya, seenggaknya kan orang tua pun bukan khawatir lah istilahnya nanya basa-basi lah. Masa nggak ada ya istilahnya pengakuan dia seperti itu Pak.
Iya sih benar sih dan dia bilang kan ada yang bilang kayak ya udah Tangying lu live aja dari grup-grup itu karena ternyata katanya kalau dia live satu-satu itu butuh waktu 3,5 jam untuk live dari semuanya. Butuh waktu 3,5 jam untuk dicabut dari semuanya gitu. Makanya akhirnya live sambil nonton Lord of the Ring waktu itu gitu. Jadi pas kan ya. 3,5 jam ya. Tangannya main. Ente ada kira-kira ada berapa grup di kalau grup WhatsApp? Grup WhatsApp kira 5 lah. Nggak terlalu sedikit lah 5 lah. Nambah lagi dah. Yang di bisnis juga ada. Oh WhatsApp for business. Oh Ante ada 2 WhatsApp? 2 WhatsApp. Oh gitu. Jadi satu HP bisa main 2 dan di situ juga kan bisa naruh nomor yang lama sama nomor yang baru emang dipakai. Ada yang khusus nomor pribadi, ada yang nomor bisnis. Pribadi dan publik. Hah? Ini nomor pribadi nih. Iya. Ini nomor publik. Karena kita kalau yang publik lebih yang kenalnya cuma tipis doang, nggak terlalu tebal. Oke. Kalau yang akrab-akrab di nomor pribadi. Pribadi. Ya. Nah, nomor ente yang aneh WhatsApp nomor apa? Coba lihat foto profilnya gua apa cewek superhero kartun begini. Oke. Nih ya WhatsApp lu nih ya. Lihat dong foto profilnya di mana, Pak? Ada dua ada yang benar-benar. Yang ini di mana? Nih, ada yang superhero gini. Ada tulisannya pengertian dan ciri-ciri seni pop atau pop art. Oke, itu yang bisnis. Oh, ini yang bisnis. Berarti lu nge-save itu juga ya? Nge-save juga. Nah, satu lagi baru nih muka ente lagi. Gimana? Ini di sekolah Buddha BSD Pak ini. Oh, enggak. Ini mana ini? Itu GWK, Pak. Oh, GWK. Oh iya. Gelora Bung Karno. Ya bukan. Berarti ini WhatsApp pribadi ente ya? Itu WhatsApp pribadi ente. 08 9 nggak usah iya. Kayak ada yang mau ngisiin paket data ya. Karena kan ente nomor ente pernah kesebar kan dulu kan. Itu Pak. Makanya alasan gua akhirnya pakai dua WhatsApp itu. Karena masih trauma dengan nomor kesebar waktu itu. Gua dimasukin grup apa kalau lu mau tahu? Apa? Grup Rainbow. Grup Rainbow. Grup Langit masuk gua. Tanpa persetujuan tuh. Tanpa persetujuan. Cowok-cowok berotot langsung gua. Hello gitu. Jujur 3-4 masuk. Anti balas apa tuh? Apaannya? Si cowok-cowok berotot tadi. Dan bukan hanya itu gue bahas apaan. Gue bahasnya juga bingung Pak. Orang cuma lah aduh yang bahas begini lagi ya. Bahas gue juga malas ya. Masa ya gue bahas keringet 2. Iya jangan lah. Jangan. Iya. Masa ya lu balas yang terong sama air gitu kan gak mungkin kan. Gak mungkin. Tapi setelah lu di invite ke grup Rainbow nih. Lu akhirnya langsung live atau malah nyaman juga di situ ternyata setelah dijalanin gitu. Di mana? Nah, gua mungkin sama halnya nasibnya kayak dia. Oke. Live di grup gua akhirnya. Lu sama kayak Tangying tadi. Banyak Pak, lebih dari 10. Itu gua dimasukin grup. Oke. Nah, nih berikutnya nih kita ke Korea Utara Pak, ya kan. Geser dikit ya Pak. Geser dikit. Jadi ada 2 remaja dari Korut dihukum 12 tahun kerja paksa karena nonton K-drama gitu. Wah. Oh enggak, sorry. Iya benar, sorry gue lupa. Nggak bisa drakor tuh dilarang di Korea. Jadi dia udah ke gang-gang sempit gitu buat nonton startup waktu itu kan. Iya. Masih ke gap juga gitu kayak ngapain kamu gitu. Saya nonton drakor gitu. Pakai VPN kali Pak ke gap ya. VPN detect. Iya, kayak pasti pakai VPN dan pas ketangkep ternyata memang di penjara Korea Utara tuh agak kayak gitu kan kayak kasus apa Bang? Nonton startup gue. Oh gue nonton Caca dulu gitu sama. Iya. Itu jadi penonton drakor semua sebenarnya. Iya. Gak ada yang narkoba, gak ada yang bunuh orang, gak ada kayak. Anjir gue gara-gara season baru aja penasaran gue main gitu. Jadi ketangkep lagi nih gitu kan. Berarti Kim Jong Un itu nggak pernah ngerasain ini kali ya, memiliki keluarga dan istilahnya tetangga-tetangga seperti Replay 1988. Nggak pernah dia kayak gitu. Iya, makanya sebenarnya relate ke dia, tapi dia melawan itu Pak. Iya. Jangan sampai gue nonton itu. Masa iya gue kayak gini bisa ngucurin air mata. Nah, tapi kan girl band juga dilarang tuh Pak, kayak New Jeans, terus kayak misalnya kayak Blackpink tuh mereka juga nggak boleh kan. Benar. Terus ada yang bilang kayak karena Korut juga udah punya girl band sendiri gitu. Nah lu pernah lihat ya? Karena gue pernah lihat nih girl band Korut, dia kayak pakai seragam formal gitu. Terus liriknya tuh tentang ya muji-muji pemerintah gitu. Nggak tentang cinta, dan orang yang nonton juga kan kalau kita nonton girl band Korea nih kan ada yang light stick, ada yang ngecen kan. Jadi yang nonton kayak
kayak seminar jatuhnya gitu gini aja lempeng gitu kan. Ya pas keluar pada dapat sertifikat semua ya. Iya. Dan kan susah bikin lagu muji pemerintah bisa berapa banyak kan, pasti lama-lama mentok juga gitu. Gila, berarti harus ngejilat ya hitungannya ya kalau kayak gitu ya. Mau improv juga nggak bisa gitu. Iya. Tadi dia mau bikin kayak Pak harus tentang pemerintah nggak gitu. Boleh nggak seputar hal korut lain gitu. Iya. Antara aku kamu dan nuklir misalnya. Dia mau bikin waktu itu. Ada bisa kasih dari antar. Iya. Bikin bom nuklir ya kan lagunya. Kira-kira ente tertarik gak untuk liburan ke sana Korea Utara? Kalau kita udah masuk ke sono, apakah bisa keluar kembali ke negara kita sendiri? Nah selama kita gak melanggar bisa Pak. Tapi gini emang lu landing nih. Karena gue suka nontonin vlog-vlog orang ke Korut. Oke. Jadi lu landing lu langsung ada tour guide gitu. Dan dia nentuin lu kemana aja selama liburan gitu kan. Jadi biasanya lu kayak ke lapangan kayak kota gitu. Abis itu ke restoran makan, baru dimasukin penjara abis itu. Terus ada ya yang dari turis gara-gara ngelanggar akhirnya bener di penjara di sana ya? Bener. Ada waktu itu orang Amerika emang gila juga kayak dia nyolong lukisan dari hotel gitu. Oh dia nggak pulang. Oke, ini berikutnya nih kita ke Italia Pak, ini agak jauh nih. Jadi ada orang nih dia berantem sama istrinya kan, ribut nih di rumah terus untuk nenangin diri. Gue mau jalan kaki nyari angin gitu. Dia jalan, nggak ngeh kan? Dia jalan 450 kilo. 450 kilo Pak. Dan gila. Sampai di kilometer 450 masih sebel juga sama istrinya gitu kayak. Udah jauh-jauh masih 4 juga gue ternyata gitu. Gak hilang. Dia juga bingung. Aduh, dari tadi gue gak ketemu lagi gapura finishnya. Iya kan ya? Ketemu ya. Gak ketemu gapura finishnya. Gitu. Iya, padahal kan dia kan emang mau cuma formalitas dapat medali sama foto buat di feed ya Pak ya. Orang juga biasanya garis finish bukan gapura finish. Iya. Tapi emang ada sih gapuranya sih. Iya, yang balon sekali. Ada. Tampil habis itu dikepesin lagi ya. Vano namanya Vano dia. Vano ya? Vano. Ini gini nih, berita ini lagi pengalihan isu buat berita yang lagi bagus di Itali. Oke. Ada gak lu yang tahu berita bagus di Itali? Apa? Nah, gara-gara berita ini ketutupan berita bagusnya. Harusnya ada berita-berita banyak tentang Itali. Ada. Liga Itali lagi jadi peringkat 1 di dunia sekarang. Oh iya. Liga Inggris kedua. Sampai nggak ngeh ya gara-gara Vano ini. Vano, kalau nggak percaya cek sekarang juga di USS Media. Iya. Tapi kenapa? Iya. USS Media. Iya. Sebelum lanjut, saksikan lu pesan-pesan ini. Wadesta. Kipas angin Cosmos Wadesta. Satu kipas nempel di mana-mana. Nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai. Oke, berita berikutnya nih ke Korea lagi, tapi Korea Selatan ya Pak. Oke. Jadi kan mereka kan lagi krisis populasi juga ternyata. Si Korea Selatan. Iya, dan lagi banyak loh Pak, kayak Jepang juga, Korea Selatan juga, Korea Utara juga. Jadi kayak orang yang berhubungan seks tuh agak berkurang minatnya gitu. Harusnya kita kirim Satria Mahathir ke sana untuk kayak mengisi. Iya, benar. Iya, akan nih lu tapi bakal dapat satu generasi cogil semua, masalah nggak gitu? Iya, masalah. Kalau nggak masalah udah langsung nih deal-dealan nih, ya kan? Kalau kayak gitu Pak, bingung satu dari sekian 1000 mana yang nanti akan gue tarik dan mana akan gue ajak yang podcast. Iya. Kalau misalnya jadi cogil semua. Bener. Dan kalau memang Satria Mahathir berangkat, kita harus brief dulu kayak. Anak DPD Seoul jangan dipukul gitu. Iya, diulang lagi sama dia kesalahannya kan. Jangan. Iya, orang ada backing kan keluar juga. Enggak, tapi karena dia kekurangan populasi, jadi kan otomatis anak bayi itu kan jadi jarang. Sekarang itu di sana 57% lebih laku stroller anjing dibandingin stroller bayi gitu. Wah, gile. Berarti otomatis kalau kayak gitu memanusiakan seseorang dengan merubah seseorang itu menjadi hewan. Sebenarnya gak sejahat itu, tapi maksudnya cuman kayak karena bayi sedikit, jadi yang laku stroller anjing gitu, lebih ke situ. Apa lebih ke dongkol kali ya, yang aturan bener strollernya bisa buat manusia, jadi yang stroller anjing. Oh karena kayak gara-garanya udah kayak aneh gak laku nih stroller nih. Iya. Kita modif deh jadi buat anjing gitu. Sarkas loh.
Sarkasme. Ini satir ini. Satir. Oh, terhadap rakyat yang nggak mau berhubungan seks tadi kayak. Gila, ada nih, gara-gara lu gitu ya. Iya, ada satirnya Mahathir di balik satir. Nah, anjing kok gue nggak nemu duluan itu ya Pak? Kalau gue sering bahas satria loh Pak. Iya. Gue Satria Mahathir disingkat satir gitu ya. Iya Pak. Tapi masalahnya gini nih Pak nih. Ini kan pertama nih rakyat Korsel resesi seks kan, maksudnya krisis populasi. Akhirnya stroller bayi berkurang dan diganti sama orangnya jadi stroller anjing. Oke. Nah gimana kalau nanti anjing-anjing Korsel juga resesi seks juga? Bayi jarang, anjing jarang. Masa stroller mau bawa kimchi kan gak mungkin kan? Iya gimana dong tuh ya kan? Bawa Samyang gak perlu stroller, cukup masukin tote bag doang kan? Bener. Itu masalah berikutnya gue bilang dari Korsel kayaknya itu tuh. Iya. Jangan sampai anjing-anjing lu juga pada krisis populasi juga. Bener. Gitu. Jadi sekarang orang beli stroller tuh 43% yang buat bayi manusia, sisanya udah buat anjing semua gitu. Wah anjir, berarti dia kalau pemilu di sana menang Pak. Pemilu di sana menang ya. Iya. Iya sih. Kalau anjing boleh nyoblos, ya elektabilitas tinggi. Gila. Berarti berusukannya bukan sama manusia lagi ya, Iya. masih anjing tersebut Pak ya, karena 60% udah bisa ngebawa dia menang Pak. Bener. Berarti dia baca persis sana beda tuh. Gitu doang. Karena mencari suara anjing, bukan suara manusia lagi yang dicari. Iya bener. Gila. Korsel nih parah nih Korsel nih. Kacau nih Korsel nih. Iya sih, tapi memang nih kan nih kita ngomong agak-agak filosofis dikit nih, gak apa-apa nih Pak ya? Boleh Pak. Ya kan maksud gue gini kayak Korsel resesi seks, padahal cewek cakep-cakep semua. Wah iya ya Pak. kan Jepang juga gitu. Nah ini kan udah 3 negara sama korut nih. Misalkan lama-lama banyak negara lain sampai ke Indonesia juga, lama-lama orang makin sepi gitu. Apakah kiamat jangan-jangan seperti itu Pak? Okay. Orang berkurang sampai tersisa 1 orang doang. Tangying dari Cina tadi dengan 600 grup WhatsApp. Anjing tinggal gue sendiri nih gitu. Iya bener juga, bisa jadi Jangan-jangan Pak ya. begitu gak sih menurut ente? Kalau menurut gue sih bisa jadi Pak, untuk orang-orang berkurang, nipis berkurang itu kan cuman harus berat sebelah Pak. Berat sebelah? Nah tadi yang 60-nya harus di cewek lebih banyak dominan. Oke. Karena kan hari akhir katanya cewek harus lebih banyak ketimbang cowok. Lebih banyak cewek ya. Iya. Berarti dalam artian ya ini strategi sih Pak, strategi dunia. Sebenarnya dunia kita ada yang ada yang mengendalikan sebenarnya. Ini. Gue ngerasa seperti itu Pak. Iya itu kan yang kata Jerings kaum elit global itu kan. Lu percaya dengan hal itu Pak? Gue percaya dengan hal itu gue. Emang kaum bener elit udah. global selalu ada rahasia di segala macam ini soalnya kan. Nah, masalahnya obrolan begini nih Pak nih, kalau kita terusin sejam nih, biasanya ujung-ujungnya percaya flat earth gue malu ujung-ujungnya. Pasti ujungnya ke situ. Habis ngobrol panjang, tapi bumi datar nggak menurut lo gitu tuh biasa. Jadi gitu ya? janganlah cukup segitu aja ya. Tapi kalau elit global pasti percayalah. Pasti percayalah. Oke, nah berita terakhir nih di Arab Saudi tuh lagi ada burger yang lagi populer, harganya 31.000, burger belalang gitu. Serius? Iya, jadi agak isinya baja hitam pas kita buka. Iya, bukan. Masa ada mobil lewat gitu dalam burger kan? Kok taruh Minami? Agak repot. Tapi ente pernah makan yang aneh-aneh gini gak sih? Kayak belalang. Kalau gue udah pernah nyobain dulu dikit, tapi ini pelaron. Peyek laron, oh gitu. Jadi kan banyak di lampu ada laron, pada jatuh semua. Oke, berarti ada orang yang dia lagi nongkrong nih, dia kan dia lagi nongkrong terus misalnya ngerokok-ngerokok liatin banyak laron, kayak laron banyak bro, PY kali ya, gitu ada yang gitu berarti, ada orang kayak gitu berarti pada masa itu ya. Ada pada masa itu. Gitu, emang makan di mana PY laron? Ada di rumah teman gua karena kan laron abis pada mampir ke rumah-rumah biasanya. Musimnya misalnya di RT sini nih lagi banyak laron. Nggak tahu dia mampirnya setiap per RT. Laron ya dia. Emang kayak ini dia agak tur sistemnya memang dia. Iya. Tur. Tapi ujung-ujungnya kan dia kan akhirnya capek juga kan muter di inian ya, muter di lampu ya. Akhirnya pada tepar semua kan. Iya. Nge-fly-nya dia itu lampu ya Pak ya. Iya. Antara itu kayak nge-fly-nya dia tuh itu kayak. Iya. Mungkin ya, jangan-jangan kayak laron ngeliat lampu tuh seru gitu. Seru. Sama kayak ketika kita ngelihat misalnya kayak
band yang rock lagi main kan. Iya. Itu mungkin kayak mosing bagi Laron sebenarnya. Circle Pit sebenarnya itu. Iya, lagi Circle Pit di atas lampu ya. Itu karena tuh di rumah teman ente kan, Laron nih. Iya. Capek. Akhirnya kan dimatiin lampu. Otomatis kan pada tepar semua. Jatuh. Sama emaknya dikumpulin, tapi bulunya dibuang-buang dulu. Oke. Iya, kan agak PR tuh ya. Iya. Nah, iya, pas udah kelar. Itu satu persatu berarti sayapnya nih. Iya, makanya yang kadang-kadang secara pasti misalnya kadang ada Laron yang udah tahu diri. Oke. Pas, iya. Pas udah mati kayak, gue copot duluan deh sayap gue nih biar gue gampang dimasak sama. Oh gitu. Sayapnya itu udah copot sendiri. Oke. Kadang-kadang kan dia kan nggak tahu kenapa antara tubuhnya dan sayap itu nggak terlalu kuat untuk sayapnya apa ya. Yeah. Nah tiba-tiba udah dikumpulin. Terus sama emaknya dicampurin tepung yang basah sama diaduk-aduk gitu Pak ya. Aduk-aduknya pelan, kalau nggak pelan itu isi perutnya keluar semua Pak. Isi perut Laron? Isi kan kayak nanah putih ya. Oke. Iya. Jadi harus pelan ngaduknya. Harus pelan. Oke, ini berarti ini tutorial bagi yang pengen bikin peyek Laron di rumah ya. Bener. Gak sembarangan peyek nih. Gak sembarangan. Lu ngaduk pelan. Nah pas pelan udah campuran sama adonan, langsung pakai centong. Udah digoreng kayak biasa, dimasukin random kan karena harus ada seninya tuh kan ya kalau bikin peyek ya. Oh iya. Adonannya nggak harus lurus, nggak harus belok, dia kan harusnya Fata Morgana gitu pinggirannya. Oh gini. Iya kan. Fata Morgana, gitu. Pas udah jadi peyek Laron tek, ku makan sekali 2 kali. Agak aneh sih emang Pak ya. Ya jelas Pak, udah pasti aneh itu. Aneh, gurih. Yang nggak cocok ada temen gue Pak. Ya. Baru makan sekali, ya kan ya udah kena Laronnya juga. Sudahnya dia bentol yang gede-gede Pak di badannya. Oh iya. Iya, yang bentol-bentol pulau. Bentol-bentol pulau. Iya. Abis makan peyek Laron, tau dia bentol ya. Iya. Ya sebenarnya nggak terlalu kaget sih Pak, emang itu memang bukan buat dimakan. Nggak, tapi ini Laronnya jatuh nih. Benar. Terus dicabut-cabutin kan sama dia. Terus dia mikir kayak masakan apa yang cocok ya? Peyek kayaknya gitu. Nah kok gitu? Kenapa bukan kayak tumis Laron gitu atau kayak sandwich Laron mungkin? Kenapa? Ada kaitan apa? Kan peyek tuh hanya kacang dan udang sama teri kan? Bener. Kenapa Laron dilariinnya ke situ gitu? Kenapa? Terlalu visioner menurut gua. Menurut gua anjir namanya terlalu geeks banget gua bilang. Geeks gimana? Iya. Geeks gimana? Karena dia terlalu mengindikan diri Pak. Oh terlalu indie. Iya nggak mau mainstream kayak orang lain apa ya udah ini kali ya. Di bawah waktu itu gua di pengajian Pak, dikasihnya di pengajian. Pas habis kelar ngaji. Peyek Laron di pengajian disajikan. Disajikan di pengajian Pak pada saat itu. Apa nyokap temen ente emang tiap masakan emang indie gitu kayak, mah masak apa hari nih? Semur-semut gitu. Sarapan apa nih? Ini ketoprak isi kecoa gitu apa gitu apa gimana sih? Bisa jadi kali ya. Itu apa dah binatang-binatang yang akrab di rumah ya. Yang akrab di rumah. Tapi disebalkan oleh tuan rumah. Dan satu perihal lagi, menurut gua kenapa ya? Ini masih dalam pikiran gua apa ya kalau bisa dibilang, gue masih bingung Pak. Kenapa gue setiap nonton film Tom and Jerry, terus si apa dah yang Jerry. Punya rumah, si majikannya, kepalanya nggak pernah kelihatan ya Pak. Kepalanya nggak pernah kelihatan, iya, benar. Cuman segini doang kan? Iya, kenapa nggak pernah kelihatan ya? Nah, yang gue bilang tour guide dari negara ke negara lain. Tour guide dari negara ke negara lain. Nah ini dia bukan kucing. Dia bukan julukan itu, tapi itu binatang beda gitu ada. Maksudnya? Dia bukan kucing. Ini Tom nih. Iya, dia bukan julukan itu, tapi binatangnya pas ketemu beda. Apa dah? Apa? Tomcat. Tomcat. Oh, gitu. Iya, benar. Dia bukan itu, tapi julukannya beda. Tomcat. Tom emang kucing, tapi kok bukan itu pas keluarnya. Pas kita lihat binatangnya. Bukan Tom nih gitu. Bukan Tom. Kenapa bisa mengakuisisi nama itu ya? Kenapa namanya Tom gitu? Iya. Karena Tomcat tadi gitu. Itu. Iya, bener sih. Tapi memang agak susah gitu kayak edukasi tentang Tomcat tuh di Gen Z jarang sebenarnya Pak. 2013 Tomcat. Tomcat iya. 2013. Karena sempat ada quotes juga kayak dulu mikirin Tomcat,
sekarang mikirin toket gitu. Ada ya. Benar, dulu karena udah 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, Pak. Iya. Tapi kita nih gue deklarasi nih, gue mewakili seluruh tim produksi BAP. Kita tertarik dengan P. Laron tadi gitu. Beneran. Gue pengen coba. Jadi kalau lu masih ada kontak temen lu kirim ke sini, terus kita bikin iklan kayak gini nih, kayak gini, P. Laron. Enak sih, tapi ya bentol-bentol tipis gitu. Jadi tagline gitu. Oke. P. Laron ya. Bentol tipis tuh. Oke, sebelum lanjut kita lihat lagi pesan ini. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Oke, terakhir pada Dustin ini adalah weekly recommendation sama kayak waktu itu. Oke. Merekomendasikan hal apapun, mau tontonan, mau lagu, mau film terhadap netizen Yoses Fits. Kalau gue itu yang tadi ya vlog-vlog orang ke Korea Utara, karena itu kayak menghibur menurut gue. Kita ngeliat ada lucunya dan ada serem-seremnya juga gitu. Oke. Dan setiap kamera mengarah ke rakyat-rakyatnya itu bentukannya tuh kayak aneh-aneh gitu fashion apa menurut gue. Nggak kayak orang-orang yang kita lihat sehari-hari di sini gitu. Jadi vlog-vlog Korut itu sangat-sangat keren sekali. Philadelphia juga seru dilihatnya. Philadelphia, oke. Benar-benar orang lemes semua ya. Kenapa? Nggak tahu di pinggir jalan orang-orang itu pada yang nggak memperdulikan di sekitar, memperdulikan diri sendiri Pak. Bahkan mereka jadi tempat bersarangnya orang yang kayak Putri Malu. Putri Malu? Iya. Oke. Ya kalau dipegang layu Pak. Iya. Kan ya, Pak, ya? Oh, lu suka nonton vlog-vlog orang ke Philadelphia? Iya, gue kira Amerika pure udah oke lah, keren, mau kemana aja ayo. Tapi kalau ke Philadelphia gue nggak merekomendasiin Pak. Oke. Karena di situ benar-benar GTA real life. GTA in real life. Oke. Di situ sepanjang jalan apa gitu itu banyak banget jarum suntik. Iya sih. Karena apa narkoba di sana tinggi banget kan, dan orang homelessnya juga banyak gitu. Banyak yang kayak gara-gara narkoba doang sampai homeless gitu-gitu ya. Iya, bahkan orang yang warga Philadelphia-nya pun hampir udah minggat juga dari negaranya, dari daerahnya sendiri karena itu. Iya gitu. Udah jadi percampuran orang semua ya Pak ya. Modelannya. Berarti nanti merekomendasikan untuk menonton vlog-vlog ke Philadelphia gitu. Ke Philadelphia seru dah sama Las Vegas, ternyata dia di tengah-tengah gurun ada kota. Las Vegas. Ini orang belum pada tahu nih, makanya gue kasih tahu dah. Kayaknya orang udah tahu kayaknya itu orang. Ente baru tahu aja mungkin ya. Salah satunya di Las Vegas itu nggak ada lampu penerangan jalan. Oh, dia nggak ada lampu. Oh gitu. Nggak ada. Oh. Karena dia udah diterangin sama lampu-lampu kota tersebut, dibantunya sama itu Pak. Oh, lampu-lampu kayak klub-klubnya gitu-gitu udah menerangi ya. Mikir juga kali ya, kabel rollnya panjang banget kali ya. Soalnya tengah-tengah gurun mau ke yang pusat kemana itu. Iya bener. Kalau wireless nggak akan kuat. Kalau wireless nggak akan kuat, kalau genset juga nggak bakal kuat. Jadi harus pakai lampu-lampu dari penerangan perkotaan kota. itu. Bener sekali Pak itu. Tapi di antara lampu-lampu Las Vegas itu, apakah ada laron gitu maksudnya? Kalau dapat kunjungan ke sana sih dia akan sepakat ke sana juga. Segel fit lagi. Bisa ngelihat ya. Iya. Oke, thank you Pak Dustin sudah kembali lagi ke BAP nih. Thank you juga Pak Oja. Berapa lama lagi ente harus kembali lagi. Jadi ente jarang-jarang tapi kayak eksklusif, tamu eksklusif buat gitu. Buat patokan. Berarti selanjutnya akan ada berubah apa nih? Entah dari konsep, entah dari ini. Untuk acaranya tetap ada. Cuman entah dari konsep, entah dari tempat, entah dari apa. Itu jadi rahasia Pak. Itu jadi rahasia. Buat patokan itu aja lah Pak. Lu buat patokan itu aja. Sama kayak patokan rumah tadi yang gue bilang. Antara kayu dan benang nilon. Nah, kayak gitu. Gokil. Oke, terima kasih. Sampai jumpa BAP berikutnya.